Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Juliana Putri, NIM 2119061, dengan program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Bukit Tinggi. Tujuan video saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen Dr. Sitorahmana MA. Langsung saja, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Menurut pendapat saya, jika sistem tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan menyebabkan pendeknya rentang waktu pemahaman peserta didik akan suatu materi. Peserta didik hanya menghafal tanpa adanya catatan, cenderung hanya mengingat 30 detik sampai 1 jam saja. Sudah pasti akan menimbulkan opini atau pendapat bahwa anak tersebut terlihat bodoh dan tidak mengerti apa-apa. Saya menyarankan 7 metode belajar. Yang pertama, menandai bagian yang penting. Teknik menandai bagian penting dari apa yang sudah kita baca ini adalah salah satu tips belajar paling sederhana dan banyak dipakai. Yang kedua, buatlah catatan. Pada dasarnya tujuan mencatat adalah untuk meringkas bahan kuliah atau artikel dalam kata-kata sendiri sehingga dapat dengan mudah mengingat hasil pemikiran yang ditulis. Yang ketiga, pemetaan pemikiran, yaitu keuntungan dari pemetaan pikiran dan mind mapping. Kita dapat menghemat banyak waktu belajar dan lebih mempererat pengetahuan untuk ujian. Yang keempat, studi kasus. Studi kasus dapat membantu kita memvisualisasikan teori dan menempatkannya dalam konteks yang lebih familiar dan realistis. Yang kelima yaitu brainstorming. Brainstorming itu adalah teknik belajar lain yang ideal untuk dilakukan bersama teman-teman atau teman sekelas. Brainstorming adalah cara yang bagus untuk memperluas setiap ide yang mungkin keluar dari topik apapun. Yang keenam, mengatur waktu belajar. Proses belajar akan lebih tertata dan jadwal belajar. Jadwal studi memberikan kita gambaran, waktu dan tujuan yang harus dicapai. Banyak aplikasi online gratis yang berguna untuk mengatur jadwal belajar menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, dengan cara menggambar. Banyak orang merasa lebih mudah untuk mengingat gambar daripada teks. Itulah sebabnya mereka lebih mampu menghafal konsep jika diilustrasikan dengan foto atau gambar. Kita masuk kepada soal yang kedua. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Yang pertama, tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh pergantian kurikulum yang tidak konsisten. Contohnya saja penggunaan kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan K 2013. Di tengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia, pemerintah tiba-tiba saja mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum menjadi K 2013. Padahal saat itu fasilitas yang ada di setiap daerah berbeda-beda. Yang ada sudah maju dan ada pula yang masih sekedarnya. Yang kedua, kualitas pengajar karena kurangnya bimbingan yang diberikan kepada pengajar dalam hal mengajar. Terkadang ini adalah akibat dari kurangnya sumber daya manusia di suatu daerah, menyebabkan secara terpaksa para pengajar yang belum siap mengajar sudah dijadikan pengajar. Tentu saja ini sangat menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut. Sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, yaitu hendaknya pemerintah seharusnya lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil dan tidak hanya sibuk memajukan daerah-daerah yang sebenarnya sudah baik tingkatan pendidikannya. Memberikan sarana dan fasilitas yang memadai di setiap daerah sampai semua daerah sudah memiliki fasilitas yang baik. Lalu, memperbaiki kurikulum agar terjadinya keseimbangan antara keinginan memperbaiki sistem pendidikan, dan setelah itu pemerintah haruslah membangun kerjasama antara pemerintah di setiap daerah untuk memantau kemajuan pendidikan di daerah masing-masing.
Karena negara yang baik tingkat pendidikannya dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik sehingga bisa memajukan setiap daerahnya dan membantu memperbaiki Indonesia. Baiklah, kita lanjut kepada soal yang nomor 3, yaitu gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia tingkat tinggi yang harus mampu mengarahkan seluruh peserta didiknya agar dapat memiliki kompetensi di bidangnya agar mereka dapat mempunyai pandangan visioner sebagai motor penggerak dalam kehidupannya. Sedangkan masyarakat dalam keterlibatannya di dunia pendidikan menentukan tujuan, strategi, dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam keseluruhan proses dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan suatu bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, program hubungan masyarakat harus dilaksanakan secara harmonis. Selanjutnya, kita masuk kepada soal nomor 4. Selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan yang dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan, seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya itu tidak masalah karena banyak tipe-tipe kepemimpinan dan ini yang termasuk kepada tipe kepemimpinan yang otoriter. Dan pandangan saya akan lebih baiknya seorang pemimpin memadukan visi misinya dalam menjalankan tugasnya karena sejatinya kepemimpinan yang baik adalah bagaimana cara agar seseorang pemimpin dapat melakukan tugasnya sebagai pimpinan yang baik agar dapat membawa anggotanya ke arah yang benar. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet, padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa saja yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Menurut saya, di situasi pandemi, kita sebaiknya harus saling kerjasama antara pemerintah, guru-guru, dan orang tua. Dari berbagai kendala saat ini kita alami seperti contohnya sinyal atau jaringan yang kurang bagus di daerah-daerah terpencil, siswa-siswa yang belum memiliki handphone atau laptop. Pemerintah juga telah memberikan kontribusinya dengan memberikan kuota internet dalam membantu jalannya proses pendidikan. Agar proses pendidikan itu agar tetap berjalan dengan baik, alangkah baiknya untuk dari daerah-daerah yang sudah dapat jaringan yang bagus, manfaatkan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya, supaya proses PBM tetap berjalan kondusif. Dan untuk di daerah-daerah terpencil diminta agar supaya pemerintah mengirimkan tenaga pengajar supaya proses PBM tetap berjalan dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah jaringan yang kurang bagus lagi. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum.